Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup berat bagi Apple untuk bersaing di pasar Tiongkok. Menurut laporan Reuters, pada tahun 2024, Apple kehilangan posisi puncaknya di pasar smartphone Tiongkok, dengan penurunan penjualan tahunan sebesar 17%, termasuk penurunan 25% pada kuartal keempat tahun 2024. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Apple turun menjadi 15%, di bawah Vivo dan Huawei yang masing-masing menguasai 17% dan 16% pangsa pasar. Ada banyak faktor yang ditengarai menjadi penyebab merosotnya penjualan Apple di Tiongkok. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain kurangnya fitur kecerdasan buatan pada model iPhone terbaru yang dijual di Tiongkok, yang mengurangi daya saing Apple di pasar tersebut. Sementara itu, Huawei berhasil bangkit kembali setelah bertahun-tahun kalah saing dengan merek lain. Huawei berhasil kembali ke persaingan dengan meluncurkan ponsel yang dilengkapi chipset lokal dan fitur kecerdasan buatan yang canggih, meningkatkan penjualan mereka sebesar 24% pada kuartal keempat tahun 2023. Selain itu, laporan dari Bisnis.com mencatat bahwa penjualan iPhone turun 5% secara global pada kuartal 4 tahun 2024, dengan pangsa pasar global turun menjadi 18% sepanjang tahun tersebut. Penurunan ini dipicu oleh pembaruan fitur kecerdasan buatan yang kurang menarik dan tekanan yang kuat dari pesaing yang semakin agresif di pasar Tiongkok. Apa yang terjadi di Tiongkok tentunya juga akan menjadi warning bagi Apple untuk pasar mereka di kawasan Asia Pasifik di tahun 2025. Selain akan dilantiknya Presiden Donald Trump yang bisa saja menjadi chapter selanjutnya dari perang dagang Tiongkok dan Amerika, yang tentu saja memicu sentimen anti produk Amerika di Tiongkok. Ini tentu saja dapat menggerus tingkat penjualan Apple di Tiongkok tahun ini. Belum lagi persaingan BRICS dan Amerika yang bisa saja semakin meruncing dengan sikap Donald Trump. Ini tentu akan semakin membuat Apple tertekan dalam persaingan penjualan produk mereka di negara anggota BRICS, terutama India, Tiongkok, dan Brasil. Tetapi itu analisis yang terlalu jauh, karena kita perlu melihat sikap Donald Trump terhadap BRICS setelah dia dilantik. Namun untuk Apple sendiri, hal ini perlu diantisipasi agar penjualan mereka tidak turun. Di sisi lain, hingga saat ini Apple juga telah kehilangan pasar Indonesia untuk produk iPhone 16 mereka. Hingga video ini dibuat, Apple masih belum memenuhi syarat Undang-Undang TKDN sebagai syarat untuk menjual produk iPhone 16 mereka. Jika Apple tidak bisa memenuhi syarat TKDN, mereka akan kehilangan pasar untuk 2,5 juta unit produk mereka. Ini akan menjadi kehilangan amat berat bagi Apple di tengah menurunnya penjualan mereka di negara Tiongkok. Apple menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar smartphone Tiongkok, terutama dari produsen lokal seperti Vivo, Huawei, Oppo, dan Honor. Data dari Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Vivo memimpin pasar dengan pangsa 17% dan penjualan 49,3 juta unit, diikuti oleh Huawei dengan 16% pangsa pasar. Sementara itu, penjualan Apple turun 17% menjadi 42,9 juta unit, menempatkannya di posisi ketiga dengan pangsa pasar 15%. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan ini adalah kemampuan produsen lokal dalam menawarkan fitur-fitur canggih, yang setara atau bahkan melampaui fitur Apple. Huawei, misalnya, telah meluncurkan ponsel dengan chipset lokal dan fitur kecerdasan buatan canggih, yang menarik minat konsumen Tiongkok. Selain itu, produk-produk lokal seringkali ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan iPhone, membuatnya lebih menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Strategi harga ini memungkinkan produsen lokal untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk konsumen kelas menengah yang mencari keseimbangan antara kualitas dan biaya. Ini tentu menjadi tantangan bagi Apple untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen agar dapat bersaing dengan produk lokal di Tiongkok. Lebih lanjut, produsen lokal memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat Tiongkok. Mereka dapat menyediakan aplikasi dan fitur yang disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal,
seperti integrasi dengan platform media sosial domestik, metode pembayaran digital yang populer, dan layanan lokal lainnya. Pemahaman mendalam ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produk yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen setempat. Sementara Apple dengan sistem iOS mereka, tentu tidak gampang menyesuaikan diri dengan platform lokal di Tiongkok. Analisis ini menunjukkan bahwa dominasi Apple di pasar Tiongkok terhambat oleh kombinasi inovasi teknologi dari produsen lokal, strategi penetapan harga yang kompetitif, dan adaptasi terhadap preferensi konsumen lokal. Untuk membalikkan tren ini, Apple perlu mempertimbangkan penyesuaian strategi yang lebih agresif, termasuk inovasi produk yang lebih relevan dengan pasar Tiongkok, penyesuaian harga, dan peningkatan fitur yang sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Nasionalisme yang kuat di Tiongkok juga memainkan peran signifikan dalam preferensi konsumen terhadap produk lokal. Konsumen Tiongkok cenderung memilih merek domestik sebagai bentuk dukungan terhadap industri nasional dan kebanggaan budaya. Sikap etnosentris ini mendorong mereka untuk lebih memilih produk dalam negeri dibandingkan produk asing, bahkan ketika kualitasnya serupa. Ini menjadi alasan lainnya kenapa produk Apple mengalami penurunan peminat di Tiongkok. Selain itu, ketegangan politik antara Tiongkok dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, memperkuat sentimen nasionalisme ini. Perang dagang antara AS dan Tiongkok telah meningkatkan kesadaran konsumen Tiongkok akan pentingnya mendukung produk lokal sebagai respons terhadap tekanan eksternal. Kebijakan tarif dan sanksi yang diberlakukan oleh kedua negara selama konflik dagang ini telah mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk asing, termasuk produk teknologi seperti smartphone. Pemerintah Tiongkok juga aktif mengkampanyekan gerakan Buy China untuk mendorong konsumsi produk domestik. Kampanye ini bertujuan memperkuat industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Melalui berbagai inisiatif, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan kualitas dan keunggulan produk lokal, serta menanamkan rasa bangga terhadap penggunaan barang buatan Tiongkok. Analisis ini menunjukkan bahwa sentimen nasionalisme, didukung oleh kampanye pemerintah dan dipicu oleh ketegangan politik internasional, berperan penting dalam membentuk preferensi konsumen Tiongkok terhadap produk lokal. Faktor lainnya adalah konsumen Tiongkok kini cenderung memperpanjang siklus penggantian smartphone mereka. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas perangkat yang membuatnya tahan lama, serta kurangnya inovasi signifikan pada model terbaru yang mendorong konsumen untuk menunda pembelian. Menurut laporan, penjualan iPhone di Tiongkok menurun 10–12% pada Desember tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa konsumen tidak terburu-buru untuk mengganti perangkat mereka. Selagi produk yang lama masih bisa dipakai, kenapa harus beli yang baru? Lebih kurang seperti itulah perspektif konsumen di Tiongkok. Minat konsumen terhadap layanan berlangganan seperti musik streaming dan video on demand semakin meningkat. Ini menjadi faktor lain kenapa pembeli smartphone di Tiongkok menunda membeli perangkat baru. Pergeseran ini mengurangi fokus pada pembelian perangkat keras baru, karena konsumen lebih memilih menginvestasikan dana mereka pada konten digital yang dapat diakses melalui perangkat yang sudah mereka miliki. Tren ini terlihat dari peningkatan signifikan dalam penggunaan platform digital selama pandemi COVID-19, di mana konsumen Tiongkok lebih cepat beradaptasi dengan kebiasaan hidup secara digital. Persoalan ini menjadi masalah di Apple. Mereka secara rutin mengeluarkan produk baru setiap tahun. Pengembangan produk baru dengan pembaruan fitur yang telah ada, membuat perangkat lama terasa lebih lambat. Ini menjadi faktor kenapa Apple kalah bersaing. Masyarakat Tiongkok membutuhkan perangkat yang bisa dipakai bertahun-tahun dengan performa yang sama. Konsumen Tiongkok juga semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk teknologi. Dengan akses informasi yang luas, mereka mampu membandingkan spesifikasi, fitur, dan harga berbagai merek sebelum memutuskan pembelian. Hal ini membuat mereka lebih selektif dan tidak mudah tergoda oleh merek ternama tanpa mempertimbangkan nilai yang ditawarkan. Perubahan perilaku ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam memberikan pengalaman yang lebih baik kepada konsumen. Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku konsumen,
pergeseran preferensi terhadap layanan digital, dan peningkatan literasi teknologi berkontribusi pada penurunan penjualan Apple di Tiongkok. Untuk mengatasi tantangan ini, Apple perlu menyesuaikan strategi dengan fokus pada inovasi yang relevan, penawaran layanan yang menarik, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen lokal. Apple harus segera menemukan solusi terbaik agar mereka tetap bisa bertahan di pasar Tiongkok, dengan berbagai tantangan ekonomi, teknologi, dan politik yang akan terjadi ke depannya. Jika tidak, bisa jadi kehilangan pasar besar di Tiongkok akan menjadi awal dari kehancuran Apple yang telah berjaya bertahun-tahun dalam bisnis teknologi smartphone.